Bayangin ya, tahun 1939 di Iowa, Amerika. Ada penelitian yang kelihatannya keren banget. Gimana caranya bantu anak-anak gagap biar bisa ngomong lebih lancar. Kedengarannya mulia kan, kayak niat baik gitu. Tapi kenyataannya, eksperimen ini malah berubah jadi mimpi buruk. Dan karena kejamnya, dunia akhirnya nyebut riset ini sebagai monster study. Kenapa monster? Karena anak-anak yatim piatu, anak-anak yang harusnya dilindungi, malah dijadiin kelinci percobaan. Tanpa mereka tahu apa-apa. Jadi gini, anak-anak ini dibagi jadi dua kelompok. Yang pertama dikasih terapi positif. Setiap kali ngomong, mereka dipuji. Bagus banget suaramu. Wih, kamu pinter ngomongnya. Dan hasilnya? Ya jelas mereka makin pede, senyum semangat lancar ngomongnya. Tapi kelompok satunya lagi. Diperlakukan berbeda. Setiap kali mereka ngomong, selalu dikritik. Salah, bicaramu jelek, jangan banyak ngomong. Bahkan kalau cuma gagap dikit aja, langsung diejek habis-habisan. Hasilnya kebayang kan? Anak-anak yang tadinya normal, jadi gagap beneran. Ada yang minder, ada yang trauma, bahkan takut banget buat ngomong lagi. Seolah-olah suara mereka dirampas sama eksperimen ini. Dan yang bikin makin nyesek, luka itu kebawa sampai mereka dewasa. Banyak dari mereka nggak pernah bisa bicara lancar lagi. Bayangin, cuma gara-gara eksperimen, masa depan mereka hancur. Penelitinya bilang ini semua demi ilmu. Tapi dunia ngelihat mereka sebagai monster. Karena bukan yang ngebantu, mereka malah nyakitin anak-anak yang nggak salah apa-apa. Kata-kata itu kayak pisau. Bisa dipakai buat nyembuhin, tapi bisa juga buat ngelukai. Analogi gampang gini deh. Lo pernah nggak diejek goblok atau cupu? Sekilas kelihatannya cuma kata-kata biasa. Tapi kalau terus diulang, tiap hari, tiap saat, lama-lama orang yang denger bisa percaya beneran. Kalau dirinya nggak ada harganya. Dan itulah yang kejadian di Monster Study. Sekali lo pakai kata buruk, efeknya bisa nempel, bahkan ngancurin hidup orang lain seumur hidup. Kalau dipikir-pikir, eksperimen ini ngasih kita pelajaran penting. Kata-kata itu bisa jadi obat, bisa juga jadi racun. Dan menariknya, Islam udah ngajarin ini jauh sebelum para ilmuwan ngebuktiin. Dalam Al-Quran Allah bilang, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Artinya apa? Setiap kata yang keluar dari mulut kita, sekecil apapun bisa ninggalin bekas. Buat anak-anak, bisa ngebentuk masa depan mereka. Buat orang lain, bisa jadi penyemangat atau justru luka batin. Jadi kalau Islam ngajarin kita untuk jaga lisan, itu bukan sekadar teori, tapi benar-benar pelindung. Supaya kata-kata kita jadi doa, bukan jadi luka.